Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ada sebuah pertanyaan. Ya. Amalan pengasihan itu yang baik itu dibaca kapan? Ya. Pada dasarnya amalan pengasihan itu dibaca kapan saja, itu tidak ada masalah. Ya. Ya. Yang pasti Anda harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan Anda. Satu itu. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi adalah ketika kamu membaca amalan tersebut, kamu sulit untuk mendapatkan waktu itu. Ya. Artinya waktu di mana kamu mau mengamalkan amalan pengasihan itu kamu butuh perjuangan. Misalkan, ya, kamu mau baca amalan di sepertiga malam, biasanya kamu itu tidak bisa bangun, ya. Tidak bisa bangun, kamu harus bangun di sepertiga malam, jam 2, jam 1, jam 3. Ya. Itu terbaik. Ketika kamu tidak terbiasa melek itu ya. Tapi kalau misalkan kamu terbiasa bergadang, ya, waktu tersebut bukan waktu terbaik buat diri Anda. Karena apa? Anda terbiasa tidak tidur kok gitu. Artinya adalah sesuatu waktu yang dimana Anda itu butuh perjuangan. Ya, itu sudah mengandung energi yang sangat besar sekali. Misalkan saya tidak biasa bangun di sepertiga malam. Terus saya punya amalan pengasihan. Ya. Dan saya waktu saya ini ya, saya tentukan di sepertiga malam. Artinya saya harus tidur dulu dan nanti harus kebangun di sepertiga malam. Itu butuh perjuangan. Dan sepertiga malam itu dalam kondisi saya ini ngantuk berat. Ya, tentunya ketika Anda ngantuk berat, otomatis hambatan kendala saat mengamalkan amalan pengasihan itu kan semakin besar gitu loh. Nah, jadi rumusnya di situ. Semakin berat ya, tantangannya, semakin berat, semakin besar energinya ketika kamu berhasil. Ya, sama halnya dengan puasa. Semakin berat puasa yang kamu lakukan, maka energinya akan semakin berat. Semakin banyak jumlah wirid yang kamu baca, energinya juga semakin besar. Ya. Itu hukum di dunia itu seperti itu. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu seperti itu. Ya. Apakah ya, ketika Anda bertanya bahwasannya waktu yang terbaik untuk membaca sebuah amalan itu apa? Adalah waktu yang paling berat. Waktu yang paling sulit yang Anda temukan ya, selama 24 jam di dalam aktivitas Anda. Waktu yang paling lemah adalah waktu yang Anda tidak ada halangan. Ya itu teman-teman, tidak ada halangan. Nah, baca misalkan ya, habis sholat isya terus Anda ini baca, ini tidak ada halangan toh. Itu waktu yang umum, waktu yang mudah. Yo energinya biasa-biasa saja. Tapi ketika Anda katakanlah ambil waktu misalkan jam 3 malam, jam 1 malam, habis sholat tahajud misalnya, kan Anda harus tidur dulu. Potensi kebabas ya, potensi ibaratnya itu ketiduran itu besar. Jadi butuh strategi, misalkan pakai alarm ya, HP, kasih alarm jam beker gitu, supaya Anda terbangun. Dan itu kan butuh perjuangan, itu kan juga sudah ada energinya. Ya, paham ya? Nah, ini kalau kita berbicara waktu gitu ya. Ya, kalau kita berbicara waktu terhadap situasi dan kondisi kita. Ada juga yang dilihat dari ilmu falak ya, misalkan jam 6 sampai jam 7 ini waktu zuhal, jam 7 sampai jam 8 mustari, ada yang seperti itu.
Tapi kalau menurut saya pribadi ya pengalaman saya itu waktu yang terbaik. Ya, dan setiap orang pasti beda. Ya, setiap orang pasti beda. Ya, secara umum samanya yaitu tadi di sepertiga malam. Ya. Di sepertiga malam kamu bisa konsisten, bisa istiqomah, wah hasilnya luar biasa. Ya. Kenapa di sepertiga malam ini luar biasa? Karena kondisi makhluk di muka bumi ini banyak yang tidur. Ya, sehingga keheningan malam ini akan membantu Anda. Ya, keheningan malam ini akan membantu Anda untuk bisa fokus pada saat tawasul, pada saat visualisasi, pada saat membaca amalan gitu ya. Seperti itu. Tapi ya gitu. Musuh Anda adalah rasa ngantuk berat. Ya. Juga di sepertiga malam ini interaksi dengan energi gaib ya, yang ada di sekitar Anda pada saat mengamalkan. Itu gangguannya juga besar. Ya. Karena sepi gitu ya. Ya. Pernahkah Anda ada ya, makhluk halus di keramaian? Kan tidak ada. Pasti makhluk halus beradanya di lingkungan yang sepi. Kenapa bisa seperti itu? Bukan berarti di lingkungan yang ramai itu tidak ada makhluk halusnya, bukan. Tapi karena ketika kita berada di ruangan yang sepi, itu secara otomatis kita ini akan masuk ke dalam dunia energi, dunia batin. Beda ketika kita dalam keramaian di mall, sulit kita masuk ke dalam dunia batin. Kebanyakan kita berada di dunia logika. Ya, paham ya? Atau masih bingung? Ya. Nah, itu pertanyaan saudara kita itu seperti itu. Waktu yang terbaik untuk mengamalkan, ya. Waktu yang terbaik untuk mengamalkan amalan pengasihan, ya. Itu kapan? Waktu yang paling sulit yang Anda miliki, ya. Nah, itu adalah waktu yang terbaik, ya. Kalau Anda bingung dengan waktu-waktu semacam itu, ya mending setiap saat, setiap waktu Anda amalkan. Ya, bisa seperti itu, tapi tidak fokus, tidak akan fokus. Beda dengan yang Anda ambil perjuangan. Ya, misalkan Anda tetapkan jam 1 malam Anda harus mengamalkan amalan pengasihan dengan Anda habis sholat 5 waktu. Itu akan lebih sulit yang 1 waktu. Ya, tentunya energinya akan lebih besar yang 1 waktu. Lah, hal semacam ini Anda tidak akan percaya, ya. Yang saya sampaikan ini tidak akan percaya sebelum Anda praktek, ya. Kalau Anda praktek nanti akan bisa merasakan besaran energinya, ya. Silakan dipraktekkan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.